Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan untuk part ke-8-nya ya. Oke, ini nomor 1, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Pendiri negara Indonesia mengungkapkan bahwasannya suatu bangsa merupakan suatu individualitas dan satu individu. Setiap bangsa mempunyai kepribadian yang saling menjunjung tinggi nasionalisme. Untuk menyambungkan apa yang telah diungkapkan oleh pendiri bangsa di bawah ini, yang bukan merupakan faktor pembentuk masing-masing individu untuk menjunjung tinggi nasionalisme di era masyarakat yang sangat berdekatan dengan teknologi ialah, ini jawabannya C ya, pendidikan online untuk mempelajari cara naturalisasi atau tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Karena pendidikan online untuk naturalisasi ini lebih fokus pada bagaimana orang asing bisa menjadi warga negara Indonesia. Ini adalah proses administratif dan legal yang bukan merupakan faktor langsung dalam pembentuk atau meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan warga negara Indonesia sendiri. Lalu yang A itu tidak cocok dengan pertanyaan ini karena akses internet memungkinkan seseorang untuk belajar lebih banyak tentang nasionalisme, termasuk ide-ide dan sejarah yang mendukungnya. Ini jelas merupakan faktor yang dapat membantu memperkuat rasa nasionalisme. Begitupun yang B juga, diskusi tentang masalah kenegaraan terutama yang dilakukan secara online membantu meningkatkan kesadaran politik dan sosial yang pada akhirnya dapat memperkuat rasa nasionalisme. Yang D juga, menyebarkan informasi dan pendidikan tentang nasionalisme melalui internet membantu orang lain memahami pentingnya nasionalisme yang merupakan cara efektif dalam membentuk individu yang nasionalis. Yang E juga sama, identitas kewarganegaraan adalah bagian integral dari nasionalisme. Mempromosikan pentingnya menjaga identitas ini sangat relevan dalam membentuk rasa nasionalisme yang kuat. Oke, lanjut nomor 2. Di sebuah desa terpencil, seorang dokter muda memilih untuk bertugas di puskesmas tanpa fasilitas lengkap. Dia percaya bahwa semua warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Tindakan ini menggambarkan penerapan Pancasila karena, ini jawabannya adalah B ya, memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dengan memastikan setiap warga negara bahkan yang tinggal di daerah terpencil mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Dokter muda tersebut menerapkan prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila. Untuk yang opsi A itu bukan, karena tindakan ini lebih mencerminkan pengorbanan dan solidaritas sosial, tetapi tidak secara spesifik menggambarkan penerapan nilai Pancasila dalam hal keadilan sosial untuk pemenuhan hak warga negara. Kalau yang C juga kurang tepat, meskipun membantu pemerintah adalah tindakan yang baik, fokus utama Pancasila adalah pada pemenuhan hak-hak warga negara, bukan hanya pada pencapaian target pemerintah. Kalau yang D juga sama, kurang tepat, karena pengabdian diri memang merupakan nilai luhur, tetapi jawaban ini kurang menekankan pada aspek keadilan sosial
dan pemenuhan hak warga negara yang menjadi inti dari Pancasila. Yang juga sama, mengutamakan kesehatan masyarakat memang penting, tetapi jawaban ini kurang spesifik dalam menunjukkan hubungan langsung dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia. Oke, lanjut nomor 3. Di sini Pak Iko merupakan seorang pegawai di suatu perusahaan. Saat weekend tiba ternyata Pak Iko harus menyelesaikan pekerjaan di kantornya yang terpaksa harus ia kerjakan di rumah. Akan tetapi bersamaan dengan itu ternyata di lingkungan tempat tinggalnya dilakukan kerja bakti. Sikap yang mencerminkan nasionalisme yang harus diambil Pak Iko adalah ini C ya. Menyelesaikan pekerjaan kantor setelah mengikuti kerja bakti. Ini sikap yang mencerminkan nasionalisme adalah ketika seorang turut serta dalam kegiatan yang mendukung kepentingan bersama atau lingkungan masyarakat seperti kerja bakti yang disebutkan di dalam soal. Dengan mengikuti kerja bakti terlebih dahulu, Pak Iko menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang merupakan bentuk nyata dari nasionalisme. Setelah itu, Pak Iko tetap dapat menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya sehingga kedua kewajiban dapat terpenuhi dengan baik. Kalau yang A itu kurang tepat, karena meskipun penting, tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan atau komunitas ya. Kalau yang B juga kurang tepat karena ini bisa dianggap sebagai pengalihan tanggung jawab, bukan sikap nasionalisme yang sebenarnya. Kalau yang D juga, meskipun mengikuti kerja bakti, meninggalkan pekerjaan kantor sepenuhnya bukanlah pilihan yang bijak ya. Kalau yang E juga kurang tepat karena meskipun izin dapat diterima, ini menunjukkan pengabaian terhadap kegiatan komunitas yang juga penting. Oke, lanjut nomor 4. Seorang pemimpin daerah memutuskan untuk membangun fasilitas umum yang ramah disabilitas meskipun anggaran terbatas. Ia ingin memastikan bahwa semua warga dapat menikmati fasilitas tersebut tanpa terkecuali. Keputusan ini sesuai dengan nilai Pancasila karena ini A ya, memperjuangkan kesetaraan akses bagi seluruh warga. Keputusan untuk membangun fasilitas tersebut meskipun anggaran terbatas mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa semua warga tanpa terkecuali memiliki akses yang setara. Ini sesuai dengan nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi seluruh rakyat. Kalau yang B kurang tepat, meskipun ini penting, fokus utama dari keputusan tersebut adalah pada kesetaraan akses, bukan hanya pada peningkatan kualitas hidup. Kalau yang C juga sama, kurang tepat karena penggunaan anggaran untuk fasilitas ramah disabilitas adalah salah satu cara untuk mencapai kesetaraan akses, tetapi ini bukan fokus utama dari keputusan tersebut. Ini juga salah. Menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah aspek penting, tetapi opsi ini tidak secara spesifik menekankan pada kesetaraan akses yang merupakan inti keputusan tersebut. Ini juga sama, mengutamakan kepentingan bersama memang penting, tetapi opsi ini tidak secara khusus mencerminkan fokus pada kesetaraan akses bagi disabilitas. Oke, lanjut nomor 5.
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras pada keluarga penerima manfaat atau KPM di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta pada Senin 11 September 2023. Sementara itu, sejumlah keluarga penerima manfaat pun mengaku bersyukur karena dapat sembako untuk makan sehari-hari. Dalam hal ini, pemerintah telah menunjukkan nilai Pancasila, yakni ini D ya, sila keadilan, karena pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk keadilan sosial. Memberikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan keadilan sosial. Ini sesuai dengan sila Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang opsi A itu kurang tepat karena meskipun memberikan bantuan adalah tindakan kemanusiaan, fokus utamanya dalam konteks ini adalah keadilan sosial, bukan hanya pada harkat dan martabat. Kalau yang B juga kurang tepat karena bantuan tersebut memang tidak membeda-bedakan, tetapi fokus utama dari tindakan ini adalah pada keadilan sosial, bukan hanya pada sikap tanpa diskriminasi. Kalau yang ini juga kurang tepat karena memberikan bantuan juga mendukung persatuan, tetapi nilai utama yang ditekankan di sini adalah keadilan sosial. Kalau yang ini juga kurang ya. Yang E, meskipun pelaksanaan kebijakan adalah bagian dari sila kerakyatan, fokus utama dalam konteks ini adalah pada keadilan sosial yang diberikan melalui bantuan pangan. Oke, lanjut nomor 6. Seorang warga negara memilih untuk melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di kantornya meskipun mengetahui resikonya. Dia yakin bahwa keadilan harus ditegakkan untuk kebaikan bersama. Tindakan ini mencerminkan pengamalan Pancasila karena ini jawabannya A ya. Menegakkan keadilan dengan melawan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Melaporkan dugaan korupsi meskipun mengetahui resikonya menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melawan tindakan yang tidak sesuai hukum. Ini mencerminkan penerapan Pancasila, keadilan yang ada dalam Pancasila, yaitu memastikan hukum ditegakkan untuk kebaikan bersama. Kalau yang B itu salah karena ini adalah bagian dari penerapan nilai Pancasila, tetapi fokus utama dari tindakan ini adalah penegakan keadilan, bukan hanya mengedepankan kepentingan bersama. Ini C juga salah, meskipun berani mengambil resiko adalah aspek penting, fokus utama dalam konteks Pancasila adalah pada penegakan keadilan sesuai hukum. Ini juga kurang tepat. Membantu pemerintah adalah hal yang baik, tapi tindakan utama di sini adalah menegakkan keadilan dengan melawan korupsi, bukan hanya sekedar membantu pemerintah. Yang E juga salah, kurang tepat karena kejujuran itu memang penting, tetapi tindakan utama dalam konteks ini adalah menegakkan keadilan terhadap tindakan korupsi yang tidak sesuai dengan hukum. Oke, lanjut nomor 7. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, seorang kepala desa mengadakan lomba-lomba tradisional dan acara budaya yang melibatkan semua warga desa. Tujuan dari acara ini adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan di antara warga. Ini adalah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila karena C ya,
membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mengadakan lomba-lomba tradisional dan acara budaya untuk memperingati Hari Kemerdekaan bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan di antara warga desa. Ini secara langsung mencerminkan upaya untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau yang opsi A itu kurang tepat, ini adalah efek samping yang positif dari acara tersebut, tetapi fokus utama adalah pada pembangunan semangat persatuan dan kesatuan. Opsi B juga kurang tepat karena menjaga tradisi budaya adalah hal yang penting, tetapi tujuan utama dari acara ini adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan, bukan hanya pelestarian budaya. Yang D juga sama, kurang tepat. Mengedukasi masyarakat adalah aspek positif, tapi fokus utama dari acara ini adalah pada pembangunan semangat persatuan, bukan hanya pendidikan tentang kebudayaan. Kalau yang E juga sama, meningkatkan rasa kebanggaan terhadap budaya lokal adalah tujuan yang baik, tetapi dalam konteks ini fokus utama adalah pada semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, lanjut nomor 8. Adi memimpin pemilihan ketua Karang Taruna yang diselenggarakan melalui musyawarah yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk berpendapat. Ia menegaskan bahwa setiap anggota yang ingin menyampaikan pendapat harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian ia memberikan kesempatan pertama untuk berpendapat kepada Aji selaku ketua Karang Taruna yang akan digantikan. Tindakan Adi merupakan upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM karena memberlakukan aturan mengangkat tangan sebelum berpendapat. Dengan memberlakukan aturan pengangkat tangan sebelum berpendapat, Adi memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat mereka. Ini merupakan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM dengan memastikan bahwa proses musyawarah dilakukan secara tertib dan semua suara didengar secara merata tanpa ada yang terabaikan atau diabaikan. Yang A kurang tepat karena mengambil keputusan secara musyawarah adalah praktik yang baik, tetapi fokus utama dalam konteks ini adalah pada aturan yang menjamin kesempatan bicara yang adil. Opsi B juga kurang tepat. Mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah prosedur umum, tetapi tidak secara spesifik mencegah pelanggaran HAM seperti memastikan kesempatan berbicara yang adil. Opsi D juga kurang tepat. Memberikan kesempatan kepada ketua yang digantikan adalah tindakan yang baik, tetapi ini tidak secara langsung berkaitan dengan pencegahan pelanggaran HAM dibandingkan dengan aturan pengangkatan tangan. Yang E juga kurang tepat. Ini tidak mencerminkan upaya mencegah pelanggaran HAM karena malah berpotensi mengabaikan kepentingan anggota lain dan tidak adil dalam memberikan kesempatan. Oke, lanjut nomor 9. Masyarakat adat Pulau Rempang, Kota Batam bentrok dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat penyebabnya karena aparat memaksa masuk wilayah Rempang untuk memasang patok tata batas lahan
pembangunan Rempang Eco City. Dari kejadian tersebut, sikap yang harus dilakukan sesuai jiwa Pancasila seharusnya mengamalkan nilai Pancasila sila keempat, yakni mengadakan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat. Menurut jiwa Pancasila, khususnya sila keempat, yang menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, sikap yang seharusnya diambil adalah mengadakan dialog antara masyarakat adat dan pihak pemerintah untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Musyawarah adalah cara yang menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan berkeadilan. Kalau yang A itu kurang tepat karena mendukung aksi masyarakat tanpa dialog dan penyelesaian yang konstruktif, tidak mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat. Kalau yang B juga kurang tepat karena mendukung pemerintah secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat, ada bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan musyawarah Pancasila. Kalau yang D juga kurang tepat, meskipun benar bahwa kerusuhan melanggar sila ketiga tentang persatuan, pernyataan ini tidak memberikan solusi praktis untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Kalau yang E juga sama, penjelasan ini hanya menyebabkan bentrok tanpa menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip Pancasila untuk menyelesaikan konflik. Oke, lanjut nomor 10. Jauh berabad-abad sebelum negara barat mewacanakan mengenai apa dikenal yang dengan istilah multikulturalisme, bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keberagaman bangsa dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Jawabannya adalah A ya. Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap menghormati ini menunjukkan keberagaman bangsa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari ketika masyarakat saling tolong-menolong, bekerja sama, dan memenuhi kebutuhan hidup bersama. Sikap ini menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan yang sesuai dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang B itu kurang tepat karena ini menunjukkan dominasi bukan sikap menghormati keberagaman. Kalau yang C juga kurang tepat, sikap individualis tidak mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman. Kalau yang D ini juga kurang tepat karena kebebasan berpendapat memang penting tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan orang lain untuk menghormati keberagaman. Kalau yang E juga kurang tepat, ini menunjukkan sikap egois dan tidak mendukung keharmonisan dalam keberagaman. Oke, lanjut nomor 11. Sebagai aparatur sipil negara dibutuhkan integritas yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan. Berikut ini yang bukan merupakan implementasi nilai integritas yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam bertugas, yaitu ya. Selalu berusaha bersikap kreatif. Meskipun kreatif penting dalam banyak konteks pekerjaan, namun dalam konteks integritas ASN,
kreativitas tidak secara langsung terkait dengan nilai-nilai integritas. Nilai integritas lebih berfokus pada tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, kejujuran, dan keberanian untuk menolak hal-hal yang melanggar aturan. Sementara itu, kreativitas lebih terkait dengan inovasi dan peningkatan kinerja, bukan pada integritas itu sendiri. Kalau yang A itu kurang tepat, ini adalah bagian dari integritas karena menunjukkan tanggung jawab dan komitmen. Kalau yang B juga ini mencerminkan kepatuhan dan kejujuran yang merupakan bagian dari integritas. Kalau yang D, ini adalah inti dari integritas, menunjukkan kejujuran dan moralitas. Ini mencerminkan keberanian dan komitmen terhadap prinsip integritas. Oke, lanjut nomor 12. Pancasila merupakan konsep pemikiran yang diciptakan dari kepribadian bangsa Indonesia dengan tujuan dan fungsi tertentu. Sejak 1 Juni 1945, Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Setiap silanya memiliki nilai kehidupan yang harus diamalkan semua warga negara Indonesia. Maksud dari Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan nasional adalah Pancasila dijadikan dasar dari seluruh aspek pembangunan nasional. Maksud dari Pancasila berperan sebagai ini yang opsi E adalah bahwa Pancasila dijadikan dasar dan acuan dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diintegrasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional, sehingga pembangunan yang dilakukan mencerminkan kepribadian bangsa dan mengarah pada tercapainya tujuan nasional. Kalau yang A itu kurang tepat karena ini lebih terkait dengan pendekatan ekonomi, bukan dengan peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kalau yang B juga kurang tepat, ini adalah prinsip keadilan sosial, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kalau yang C juga kurang tepat, kemandirian memang penting, namun bukan inti dari peran Pancasila sebagai paradigma. D juga kurang tepat karena ini mendekati tetapi tidak. Yang lebih tepat adalah Pancasila dijadikan dasar dari seluruh aspek pembangunan. Oke, lanjut nomor 13. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap cinta tanah air, rela berkorban, serta membina persatuan dan kesatuan. Berikut ini contoh sikap rela berkorban adalah D membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah. Sikap rela berkorban tercermin dalam tindakan tersebut, terutama dalam situasi musibah atau kesulitan. Ini menunjukkan kepedulian dan kesediaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, atau sumber daya demi kebaikan orang lain, yang merupakan bagian dari cinta tanah air dan membina persatuan serta kesatuan. Kalau opsi yang A itu kurang tepat, karena ini adalah contoh kontribusi intelektual, namun bukan langsung mencerminkan sikap rela berkorban. Kalau yang B juga kurang tepat, karena ini mencerminkan sikap toleransi dan persatuan, bukan sikap rela berkorban.
Kalau yang C juga kurang tepat karena ini menunjukkan upaya pembina persatuan tetapi tidak langsung menggambarkan sikap rela berkorban. Kalau yang E juga kurang tepat karena ini merupakan tindakan yang baik untuk membangun kesatuan, namun tidak langsung mencerminkan sikap rela berkorban. Oke, lanjut nomor 14. Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Bahkan penduduk di daerah perbatasan lebih akrab dengan uang ringgit daripada rupiah. Mereka menggunakan mata uang ringgit Malaysia untuk pembayaran dalam transaksi jual beli sehari-hari. Mereka juga memilih berdagang dan berbelanja di Malaysia karena faktor jarak yang lebih dekat yang hanya butuh waktu 15-30 menit ke Malaysia. Sedangkan ke kota atau kabupaten Indonesia perlu 8-10 jam dan hanya bisa ditempuh melalui jalur air. Jika dikaitkan dengan sila ketiga yaitu nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemungkinan yang akan terjadi apabila masalah tersebut tidak diatasi adalah hilangnya jiwa nasionalisme warga negara Indonesia di perbatasan yang berakibat pada keinginan perubahan status kewarganegaraan. Apabila masalah penggunaan mata uang asing dan preferensi untuk berdagang di negara tetangga tidak diatasi, dapat mengakibatkan hilangnya rasa nasionalisme di kalangan warga negara Indonesia di daerah perbatasan. Ketergantungan yang tinggi pada mata uang dan barang dari negara tetangga bisa membuat mereka merasa terpisah secara ekonomi dan sosial dari negara mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk mengubah status warganegaraan atau merasa kurang terhubung dengan Indonesia. Yang A itu kurang tepat karena ini tidak mungkin terjadi hanya karena penggunaan mata uang asing di daerah perbatasan. Kalau yang B ini tidak sesuai dengan kebijakan moneter nasional Indonesia. Kalau yang C itu juga kurang tepat karena ini tidak mencerminkan dampak jangka panjang dari ketergantungan mata uang asing di perbatasan. Yang D juga kurang tepat karena ini bertentangan dengan kenyataan bahwa ketergantungan pada negara tetangga dapat mengurangi semangat bela negara. Oke, ini soal nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditunggu saja part-part berikutnya ya. Oke, terima kasih.